Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,19% ke angka 7.172. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini bergerak turun dan terlihat didistribusikan oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham SMGR. Saham SMGR hari ini turun 3% lebih ke harga 6.575. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat SMGR saat ini kembali berada di bawah garis EMA 50. Jadi sebelumnya SMGR sempat naik dari garis EMA 50, tapi bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Karena saya selalu menjelaskan apabila sebuah saham saat ini berada di bawah garis EMA 50 dan 150 mulai bergerak naik, itu belum terkonfirmasi uptrend selama masih gagal break garis EMA 150. Jadi walaupun berhasil bergerak naik tapi mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal break, masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. Untuk SMGR bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 6.725. Dan untuk support berikutnya bisa kita lihat di sekitar harga 6.500. Jadi secara tren saat ini SMGR mulai bergerak sideways kembali. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak turun. Bisa kita lihat di sini penurunan 3% lebih hari ini terlihat ada distribusi. Asing yang sebelumnya terus melakukan akumulasi bisa kita lihat hari ini terlihat keluar dari saham SMGR. Jadi dari data yang kita dapat, SMGR saya lihat masih ada potensi turun mengetes harga 6.500. Selama masih kuat di support 6.500, trennya masih akan sideways, tapi hati-hati apabila minggu depan SMGR ternyata turun di bawah support ini. Apabila support ini terlewati, SMGR berpotensi untuk lanjut bergerak downtrend dan masih ada potensi turun kembali menuju harga 6.000. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry atau sudah punya saham di harga atas, harus hati-hati karena secara tren ada potensi untuk melanjutkan pelemahan. Berikutnya saya coba analisa saham EMTK. Bisa kita lihat EMTK sebelumnya trennya mulai bergerak naik. Jadi setelah berhasil break garis EMA 50, berhasil break garis EMA 150, trennya mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendek. Tapi ternyata EMTK gagal break resisten di 2200. Jadi memang candle berada di atas, harga berada di atas 2200 pada saat penutupan tanggal 11 Agustus, tapi candle masih berada di garis resisten 2200. Dan keesokan harinya ternyata EMTK mulai bergerak turun dan hari ini malah turun di bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1920. MTK hari ini turun 0,78% ke harga 1900. Jadi secara tren mulai terlihat melemah kembali. Jadi sebelumnya mulai uptrend, saat ini malah berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini terlihat berpotongan dan bergerak turun. Untuk EMTK bisa kita lihat hari ini turun 0,78%. Ada distribusi, asing juga terlihat 2 hari terakhir mulai keluar dari saham EMTK. Jadi sebelumnya asing terus masuk akumulasi, saat ini asing terlihat mulai keluar. Jadi dari data yang kita dapat, EMTK saat ini trennya memang terlihat sudah mulai berbalik arah. Dan karena 1 minggu terakhir ini mulai bergerak turun dan belum ada candle hijau, memang masih ada potensi EMTK untuk rebound sementara. Karena saat ini masih di sekitar harga 1900, ada potensi untuk technical rebound sementara menuju harga 2000 kembali. Karena memang saat ini belum terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Tapi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Mau entry pun tetap harus disiplin. Jadi bisa coba entry apabila minggu depan masih bertahan di atas harga 1900. Take profit apabila terlihat EMTK ternyata masih gagal break harga 2000. Dan pertimbangkan untuk cut loss apabila teman-teman entry di sekitar harga 1900 dan ternyata harga 1900 lewati. Karena apabila terlewati, MTK akan lanjut downtrend dan ada potensi ke 1800. Karena memang harga 1800 supportnya lebih kuat daripada harga 1900.
Dan secara tren, EMTK akan mulai downtrend apabila terkonfirmasi minggu depan break dari garis EMA 50 ini, yang saat ini di sekitar harga 1920. Jadi untuk EMTK juga harus hati-hati. Tadi sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend kembali. Berikutnya BNGA atau CMB Niaga bisa kita lihat hari ini turun 0,89% ke harga 1115. Tapi secara tren bisa kita lihat saat ini saham BNGA trennya masih bergerak tren, walaupun hari ini terbentuk candle merah. Karena bisa kita lihat dari akhir Juli sampai saat ini BNGA terus bergerak naik setelah berhasil break garis EMA 50 dan 150. Jadi setelah terkonfirmasi break garis EMA 50 150, BNGA terus bergerak naik dan saat ini telah berhasil break harga 1100. Tapi mencoba untuk naik di atas harga 1125 memang BNGA belum terkonfirmasi break. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini terlihat ada distribusi dan asing yang terlihat satu minggu terakhir mulai keluar dari saham BNGA. Jadi dari data yang kita dapat, penurunan ini menurut saya kesempatan untuk buy on weakness atau tunggu di sekitar support terdekat yang saat ini di sekitar harga 1100. Jadi walaupun saat ini turun, ini belum terkonfirmasi garis uptrend BNGA patah. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini masih di sekitar harga 1050. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya selama masih kuat di atas harga 1100, BNGA masih bisa di hold. Karena selama masih kuat di support ini, BNGA trennya masih akan sideways dan ada potensi untuk kembali melanjutkan uptrendnya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu, bisa tunggu di sekitar harga 1100. Apabila BNGA masih bertahan di atas support ini, bisa coba entry untuk swing trade atau hold saja selama harga 1100 tidak terlewati. Dan untuk saham perbankan yang kemarin baru saya bahas sebentar yaitu BBRI, bisa kita lihat cara tren hari ini terlihat masih turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan memang garis EMA 50 saat ini belum terkonfirmasi break oleh saham BBRI. Jadi garis EMA 50 150 saat ini masih berupa support. Dan jika kita perhatikan di sini masih ada distribusi yang dilakukan oleh asing. Dan di broker summary pun terlihat saat ini sebenarnya masih distribusi. Jadi untuk BBRI, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya wait and see juga. Karena selama asing belum melakukan akumulasi, saya lihat BBRI masih ada potensi untuk turun menuju zona supportnya di 4.200 sampai 4.250. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham MNCN yang bisa kita lihat saat ini trennya sudah mulai melemah kembali. Dan sekarang turun di bawah support di harga 930. Walaupun ini juga belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren bisa kita lihat MNCN saat ini sudah mulai melemah, serta turun kembali di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 945 dan garis EMA 50 saat ini tepat di harga 950 sudah berubah menjadi resisten. Jadi sebelumnya MNCN memang sempat naik lumayan tinggi karena ada pemberitaan akan merger dengan saham BMTR, membuat euforia tinggi dan harga dibuat naik tinggi. Malah sempat break harga 1000 dan naik menyentuh harga 1100. Tapi ternyata euforia sementara. Satu bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini trennya mulai bergerak turun kembali. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak turun. Dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 1% lebih hari ini terlihat masih ada distribusi asing. Dalam beberapa minggu ini memang masih terus distribusi saham MNCN. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, juga menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Karena saya lihat masih ada potensi MNCN untuk turun di bawah support di 930 dan lanjut turun menuju support berikutnya di harga 900. Jadi apabila mau entry, sebaiknya tunggu di support 900 untuk swing trade. Jadi apabila MNCN turun mengetes harga 900, apabila masih bisa bertahan seperti posisi sini, bisa coba entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break garis EMA 150 sampai garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.